Halo semua, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan rencana pemerintah solusi menghadapi permasalahan honorer yang ada di Indonesia. Untuk itu rekan-rekan sekalian, silakan simak baik-baik dan simak secara lengkap video ini agar Anda betul-betul menerima informasi terbaru seputar kebijakan atau rencana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengatasi permasalahan honorer ini. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Yanwar Prihatin menyatakan bahwa saat ini Komisi 2 tengah terus mencari jalan untuk penyelesaian masalah tenaga honorer atas adanya surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mengenai penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah tanggal 28 November 2023. Ia mengungkapkan bahwa saat ini DPR mempunyai 3 kanal solusi untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer, yakni melalui rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, pembentukan pansus, dan kebijakan teknis pemerintah. Rencana kanal solusi yang disebutkan Yanwar selaku Ketua Komisi 2 DPR yang menangani permasalahan honorer ini, salah satunya adalah rancangan Undang-Undang ASN. Seperti diketahui bersama bahwa saat ini rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sudah masuk dalam salah satu pokok pembahasan dalam program prolegnas dari DPR RI tahun 2023. Salah satu poin penting yang tercantum dalam rancangan undang-undang ini adalah pengangkatan honorer secara langsung tanpa tes SKD dan CAT dengan melihat masa kerja dan kualifikasi jabatan tenaga honorer tersebut. Rekan-rekan sekalian, sedangkan dari pihak Kemenpan atau pihak pemerintah melalui Mahfud MD beberapa waktu yang lalu telah menyebutkan 8 kebijakan pemerintah dalam upaya penyelesaian tenaga non-aparatur sipil negara atau honorer. Kebijakan yang pertama adalah pemetaan honorer atau tenaga non-ASN. Pemetaan dan pendataan telah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara beserta dengan instansi terkait. Kebijakan kedua yang akan diambil oleh pemerintah adalah dialihkan menjadi pegawai negeri sipil dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Mulai tahun 2023, pegawai honorer akan dialihkan menjadi pegawai negeri sipil dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tentunya dengan syarat dan ketentuan masing-masing jabatan yang nantinya akan diisi. Terkait dengan hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K sudah menampilkan ruang untuk alih status kepegawaian non-aparatur sipil negara atau honorer menjadi pegawai negeri sipil atau PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kebijakan selanjutnya yaitu skema alih daya atau outsourcing. Kebijakan bagi honorer yang lain merupakan adanya sketsa alih daya atau lazim disebut sebagai outsourcing yang berlaku bagi honorer yang ingin menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Pegawai yang bisa masuk dalam tenaga ahli daya ini atau outsourcing ini diantaranya merupakan pengemudi atau sopir, tenaga kebersihan, maupun satuan pengamanan. Kebijakan selanjutnya itu larangan merekrut honorer baru. Larangan ini ditujukan bagi pejabat pembina kepegawaian yang ada di instansi atau pemerintah daerah. Dilarang untuk merekrut honorer, ini dibarengi dengan hukuman bagi yang melanggar. Hal ini disebabkan oleh karena honorer atau tenaga non-ASN yang sudah ada akan dijadwalkan dapat diatasi melalui solusi-solusi dan mekanisme seleksi tertentu. Kebijakan selanjutnya yaitu perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru dengan afirmasi. Guru juga merupakan posisi yang diisi oleh banyak tenaga non-ASN atau honorer saat ini. Termasuk adanya kebijakan bagi tenaga guru honorer untuk mendapatkan kebijakan afirmasi bagi tenaga honorer yang sudah mengabdi selama 3 tahun. Solusi selanjutnya yaitu perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K nakes atau tenaga kesehatan dengan diberikan bonus afirmasi. Tidak cuma honorer tenaga pendidik, tetapi honorer tenaga kesehatan juga rencananya akan diberikan bonus afirmasi. Untuk diketahui bersama bahwa kebijakan afirmasi ini merupakan kebijakan penambahan nilai yang diberikan kepada peserta seleksi P3K. Solusi selanjutnya yaitu afirmasi bagi honorer administrasi dan teknis lainnya. Honorer tata kelola atau teknis lainnya juga akan diberikan afirmasi.
Kemenpan menilai bahwa konsentrasi terhadap jabatan pelaksana non-aparatur sipil negara yang pastinya akan mendukung capaian utama organisasi, sehingga jabatan-jabatan teknis administrasi ini juga menurut Kemenpan layak untuk diberikan kebijakan afirmasi. Kebijakan selanjutnya yaitu kebijakan khusus untuk honorer kategori 2. Sekjen Kemendagri pernah mengatakan bahwa ada dua pilihan penyelesaian tenaga honorer kategori 2, yaitu lewat filtrasi dan juga pencermatan ulang pegawai pemerintah nomor 49 tahun 2018. Sekjen Kemendagri juga menyebutkan bahwa kebijakan filtrasi ini merupakan kebijakan yang khusus diberikan kepada honorer kategori 2 untuk ikut seleksi dalam penerimaan pegawai negeri sipil. Rekan-rekan sekalian, demikian beberapa kebijakan atau solusi yang akan diambil oleh pemerintah menyikapi permasalahan honorer yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan seluruh kebijakan ini bisa membawa manfaat bagi rekan-rekan honorer yang telah lama mengabdikan dirinya untuk kepentingan bangsa dan negara. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.